peristiwa G30S diduga dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Adapun isu soal adanya Dewan Jenderal dihembuskan oleh Partai Komunis Indonesia. Menurut PKI, kudeta terhadap Presiden Soekarno dilakukan dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965. Lalu, apa itu Dewan Jenderal dan bagaimana mereka memicu peristiwa G30S PKI? Isu ini muncul dari kebocoran sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa Dewan Jenderal sedang bersiap melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965 di kalangan PKI. Dalam dokumen itu disebutkan anggota Dewan Jenderal terdiri dari 25 orang, di mana penggerak utamanya adalah Maijen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, dan Brigjen Sukendro. Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI menulis bahwa Dipa Nusantara Aidit merupakan pemimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Khusus atau BCPKI. Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, setiap partai atau kelompok politik mempunyai jaringan serupa dalam militer, termasuk dalam rapat BCPKI adalah menyikapi adanya isu Dewan Jenderal. Adapun informasi dari BCPKI penting untuk menentukan apakah PKI akan bertindak sebelum kudeta terjadi atau menunggu. Kemudian, berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BCPKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melaksanakan langkah untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menculik sejumlah jenderal yang disebut akan melakukan kudeta untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Namun, koordinasi dan persiapan tidak dilakukan dengan matang. PKI mengira pihaknya hanya membantu tentara dan sebaliknya, tentara mengira mereka hanya mengikuti PKI. Pada pagi hari, tanggal 1 Oktober 1965, rakyat Indonesia dikejutkan oleh siaran RRI Jakarta yang memberitakan tentang pengumuman suatu kelompok yang mengklaim sebagai Gerakan 30 September di bawah komando Letnan Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa, di mana Untung juga mengangkat diri sebagai Ketua Dewan Revolusi sekaligus memimpin G30S dengan tujuan melindungi Presiden Soekarno. Pembahasan masalah Dewan Jenderal tidak dapat dipisahkan dengan persoalan dokumen Gilchrist. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Subandrio, dokumen ini diterimanya melalui pos dan ditujukan kepada BPI pada 15 Mei 1965. Dokumen Gilchrist merupakan sepucuk surat yang diketik pada formulir yang biasa digunakan oleh Kedubes Inggris di Jakarta. Namun, pembuat suratnya adalah Sir Andrew Gilchrist yang merupakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia periode 1963 sampai 1966. Surat yang terkesan dibuat oleh Dubes Gilchrist itu ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris
Isinya berupa laporan tentang koordinasi antara Gilchrist dan Dubes Amerika mengenai rencana mereka berdua untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dengan bantuan our local army friends. Dokumen itu disertai surat pengantar yang menyatakan adanya pengiriman dokumen penting bagi revolusi. Selanjutnya, dokumen itu diserahkan kepada Brigjen Polisi Sutarto, Kepala Staf BPI untuk diperiksa. Namun, Sutarto tidak memeriksakan keotentikan dokumen itu melalui tes laboratorium kriminal Angkatan Kepolisian. Sutarto menyatakan bahwa dokumen tersebut otentik. Kemudian, pada 25 Mei 1965, dokumen diserahkan oleh Subandrio kepada Presiden Soekarno. Keesokan harinya, diadakanlah rapat di istana yang dihadiri oleh para panglima keempat angkatan. Dalam kesempatan itu, Presiden menanyakan kepada Letjen Ahmad Yani apakah ada anggota Angkatan Darat yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika. Isu mengenai Dewan Jenderal dibantah oleh Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani. Menurutnya, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Adapun tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen, kemudian dari brigjen ke maijen, dan seterusnya.